Di grup dalam kalian. Ini kan itu grup. Ambil kita ini.
Di sininya layar monitor aku. Cek. Bisa Cek. seolah-olah Cek di sini. Cek sound. Di benda ya. Cek sound. Masuk. Bersih. Ya masuk Pak suaranya silakan. Oke, sip nih. Lanjut ya. Saya ini kan dari mana cahayanya? Oh iya, Enggak. Enggak. Ini sudah ini ya. Saya dulu. Enggak apa-apa duduk dulu maksud aku Bapak. Enggak, udah Pak. Ini udah standby, Bapak nanti kita pakai. Tahu Bapak ini ya, pesertanya perkenalan. Salam-salam dulu, Pak, enggak apa-apa. Kalau radio kalau salah. Ini kalau mau ngomong ini dipencet aja ya, Pak. Iya. Oke. Kalau mau ngomong dipencet aja ini. Kita ini bahan kita berarti harus ini juga nanti. Ada Pak, saya kasih mereka. Iya, maksudnya bukan di sininya. Nah, aku kemarin buat deh. kita siap tentunya. Memang sih saya sudah ada ini, cuma maksudnya itu kan langsung. Kita ambil di sini. Bisa cek kayak kemarin Mas ya. Ada Sininya bahan dikit, ininya. ada di bawah bang tadi. PowerPoint sudah ada dibuka tadi oleh si Ibu. Balik ini dari kominfo yuk. Dari Kominfo bukanya. Bukan dari sini. Tadi itu Enggak, aku kemarin dari lokal display dari flash disk bisa gitu kan. Udah disimpan bahannya. Simpan di sini Bebin satu. Oke, awal petunjukkan kok di data D, di C. Ini tampil di sini. Asal. Nah, ini. Kopikan kecil deh. Nah, jadi Bapak bisa melihat di sini, tapi sebenarnya nanti sebelah siapa ya Pak Tri? Bukan dia Pak Tri. Nah, kan? Itu Pak. Baik, selamat siang semuanya. Partisipan sekarang di 69 orang. Cek di sini suaramu ada? Suaraku. Nah, masuk gitu, Mbak. Ini kan audio ya. Nah, Pak Kasdim nanti atau Pak Priyono HP siapa aja taruh di sini. Kalau misalnya mau lihat punya Pak Ahutauruknya online. Ini loh Pak Ahutauruk di sini sekarang. Nah, ini kan suara saya. Tapi nanti kalau Pak Ahutauruk ada di sini, Pak Ahutauruk nanti yang di sini. Ya. Sementara Bapak yang di sininya nggak kelihatan dari situnya nggak. Oke, cek sound semua partisipan di Latsar CPNS sekarang berjumlah 61 orang dari 139 orang. Mohon kiranya sesuai dengan jadwal kita 13.45 sekarang sudah menunjukkan pukul 14.01. Bagi peserta Latsar CPNS silakan di WhatsApp grupnya
teman-teman yang belum bisa bergabung kiranya dapat segera bergabung karena nantinya manajer kelas akan merekapitulasi kehadiran dari peserta Latsar CPNS. Kembali lagi 5 menit ke depan, Bapak Hutauruk, Kasdim 0406 MLM, Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara akan bergabung bersama kita dengan wawasan kebangsaan. Kembali kami menghimbau teman-teman yang belum bisa bergabung untuk segera bergabung di materi wawasan kebangsaan mulai dari angkatan 14, 15, 16, 17. Silakan yang belum bergabung, kami tunggu 5 menit ke depan. Sembari nantinya Pak Hutauruk, Kasdim 0406 MLM sudah hadir bersama kita semua, akan menyapa Bapak Ibu semua dalam materi wawasan kebangsaan. Baik, kami masih menunggu teman-teman sekalian yang masih belum bergabung, silakan. Materi akan disampaikan selama kurang lebih 45 menit via Zoom meeting, dan nanti di endingnya akan ada sesi tanya jawab yang akan di unmute bisa 3 orang penanya untuk materi wawasan kebangsaan. Nanti silakan dipersiapkan bagi Bapak Ibu bila ada. Apabila sudah memahami wawasan kebangsaan, it's okay. Berarti nanti kita closing aja tanpa ada pertanyaan. Ya, baik Bapak Ibu, kami masih menunggu partisipan. Selanjutnya ada berapa, Vin? Partisipan sekarang sudah naik atau belum? 127, terima kasih. Dalam waktu 5 menit sudah naik menjadi 127 orang, masih kita tunggu, berarti 127 dikurang 139, 12 orang kembali, kemungkinan 1 menit atau 2 menit ke depan sudah bisa bergabung bersama kita semua. Baik, kita tunggu sebentar, nanti Bapak Hutauruk akan bersama-sama kita semua dalam wawasan kebangsaan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari host BKPSDM Kota Lubuk Linggau. Ngomong nggak usah dipencet ya berarti ya, tadi kita pencet juga. Yang mana? Ini aja Pak nanti. Kalau maksudnya tuh kalau ngomong nggak usah dipencet berarti apa itu, nggak usah. Pin, aku tadi ngomong kedengeran enggak? Aku ngomong tadi kedengeran enggak? Kedengeran. Oh, masih kedengeran. Nah, Berarti sekarang udah posisi. nggak usah di. Nggak usah lagi. Tadi Bapak itu tadi ngomong kalau ngomong pencet ya. Nggak usah Pak. Berarti ini sudah dari kominfonya setting dari situ. Ini aja kanannya. Klik kanan. Begini aja di sini tampilkan mas siswanya. Tadi nengok ini apa? Nengok profilnya di sini. Bisa. Oke. Sudah dapatkan Kemudian, Pak, silakan kemudian. ya, mohon izin Pak ya. Oke. Oke, mungkin Pak. Tadi kami keluar Pak. Iya. Oh iya. Oh, dari Pak sini ya? Iya, terima kasih. Silakan kemudian. Iya, mohon izin Pak ya. Iya, iya. Bina, minum yang beli siang Bina. Tete kotak tuh Bina. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau misalnya dilebarin sebenarnya banyak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Agak di sini aja bisa nggak? Apa agak ke sini? Gini aja. Oke. Oh, ini ya. Mundur sedikit. Oh, ini. Nggak apa-apa. Nah, Oh, oke. itu bukan Bapak kan? Ya, tapi yang jelas orang itu melihatnya persisnya seperti ini juga kan? Orang melihatnya seperti ini Pak. Iya. Sama dulu, Kalau sini terlalu ini ya, terlalu dekat ya. terlalu dekat. Mungkin ayo deh. Segitu. Saya akan ini kan berarti. Kecil. Kecil lah ya. Kecil lah, Pak. Saya mau komen dari kemarin. Oke. Mau komen dulu ya. Mau komen? Itu jadi malu. Kayak penyiar gitu. Iya, sorry Bu ya. Iya, tadi baru saya bilang lagi. Iya, jadi gimana? Mau Udah ya. 141. 141 ya.
Paling nanti kalau misalnya mau lanjut nggak nanti. Oke. Selamat. Oke, hilang ya sekarang. Oke Pak. Ronald. Ronald. Oh, di situ ya. Ronald. Ronald. Oke. Nah, itu aja. Ini aja berarti. Itu aja. Oke, kalau mau ngapa silakan aja nggak apa-apa. Biar ini nggak jadi masalah. Biar nggak terlalu ini nanti. Boleh kan foto? Oke, boleh silakan. Pak Jati, sini dong. Oke. Kalau harus jaga jarak. Kelihatan nggak? Ada. Kasih ya. Ini 10 lah. Yudi 10. Siap kali boleh tinggal ya Pak. Iya, silakan. Saya tinggal mas, di sini aja saya mas. Boleh. Iya, biar ditutup biar nggak terlalu terganggu ini nanti. Nggak apa-apa di sini juga, mau di sana juga boleh. Nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya akan memberikan materi wawasan kebangsaan kepada Bapak Ibu peserta, dan sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya B. Hutauruk, pangkat Mayor Infanteri, jabatan sehari-hari Kepala Staf Kodim atau Kasdim 0406 Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara. Dan saya sudah berkeluarga, mempunyai anak 4, istri 1. Dan untuk pengalaman tugas, ya seperti biasa tentara, mulai dari berpangkat Sersan 2 sampai dengan Mayor Infanteri di Kodim. Mungkin sementara itu perkenalan saya secara singkat, karena saya juga dibatasi waktu dengan 45 menit, jadi mungkin mari kita manfaatkan materi wawasan kebangsaan ini yang akan saya sampaikan, dan apabila mungkin Bapak Ibu mungkin kurang-kurang jelas nanti, boleh ditanyakan di akhir daripada acara ini, dan apabila sudah jelas, lebih bagus. Dan kalau nggak salah sebelumnya, untuk materi masing-masing sudah terima. Baik, akan saya mulai. Kita akan sambil belajar bersama nih ya, wawasan kebangsaan. Sebenarnya sih, wawasan kebangsaan itu apa sih? Yaitu cara pandang bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan yang bulat yang terbentuk dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah, yang dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang apa upaya yang kita lakukan untuk mewujudkan wawasan kebangsaan itu? Yaitu dengan cara bela negara. Bela negara itu apa sih bela negara? Yaitu bela negara adalah tindakan atau tekad atau sikap dan perilaku warga negara untuk memelihara keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta rela berkorban dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Maksudnya di sini adalah
bela negara itu adalah satu tindakan, tapi dengan syarat ada dasarnya, dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan rela berkorban untuk menjamin kehidupan bangsa dan negara. Nah, itu yang dimaksud dengan bela negara. Sekarang di dalam bela negara ini, apa upaya yang harus kita lakukan? Nah, upaya yang kita lakukan di dalam bela negara ini, kedengaran enggak? Adalah sikap perilaku, ya, sikap perilaku sebagai warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kita kepada NKRI. Gimana? Oke. Saya mungkin agak ini ya, nggak kelihatan full ya. Oke. Ya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, mungkin agak sedikit noise ya. Karena untuk mengatur sedikit punya alat kita ini. Saya ulangi lagi tadi, upaya kita dalam bela negara ini adalah sebagai sikap perilaku kita sebagai warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang jelas berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara kita ini. Jadi kita juga harus mempunyai perilaku dan kecintaan terhadap negara kita. Kalau kita tidak mencintai, bagaimana kita membuat suatu upaya untuk bela negara? Dengan tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itu dalam upaya bela negara. Dan upaya bela negara ini bukanlah hanya tanggung jawab seperti kami TNI, atau hanya urusan pertahanan keamanan negara, tetapi menjadi tanggung jawab semua warga negara dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Jadi semua bertanggung jawab. Jadi kita ini hanya untuk memotori, untuk menggerakkan, dan masyarakat semuanya, semua elemen harus ikut bertanggung jawab di dalam hal bela negara ini. Jadi ini sekarang harus kita tumbuhkan bagaimana kehidupan bela negara ini. Nah sekarang bela negara untuk menjaga keutuhan NKRI itu, siapa yang seharusnya membela negara? Jadi ada pertanyaan, siapa yang harus membela negara? Jawabnya adalah seluruh komponen warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua masyarakat. Jadi kita tidak boleh, oh si A, si B, si C. Tidak bisa seperti itu. Jadi itu, kalau seandainya ada pertanyaan, siapa yang harus ikut dalam bela negara? Semua komponen bangsa. Itu. Dan sekarang dalam komponen pertahanan negara, ibaratnya kita buat suatu gambaran bahwa TNI sebagai komponen utama dan baik itu mungkin polisi, Menwa, Pol PP, Satpam, Linmas, organisasi kemudaan, organisasi lain, atau satgas maupun partai, itu adalah di nomor urut 2 sebagai komponen cadangan. Nah sekarang, ada satu lagi komponen yang perlu kita ketahui di dalam komponen pertahanan negara, yaitu semua warga negara atau individu, baik organisasi masyarakat
contoh seperti LSM dan sebagainya, termasuk sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana nasional yang ada. Termasuk juga industri strategis. Itu bagian daripada semua komponen pendukung. Maksudnya di dalam hal komponen pendukung adalah ini mendukung daripada kesiapan daripada kita melaksanakan pertahanan negara kita. Ketika mungkin ada suatu darurat, komponen pendukung ini sudah siap untuk membantu daripada komponen utama maupun komponen cadangan. Maksudnya dibagi di sini sebagai komponen-komponen ini adalah ketika pertahanan depan, TNI sebagai komponen utama tidak kuat, komponen cadangan harus masuk. Begitu juga komponen pendukung ini adalah untuk mendukung baik itu secara logistiknya, baik itu secara prasarana tadi yang saya katakan tadi. Makanya itulah pengaturan daripada komponen pertahanan negara atau komponen HANNEK. Sekarang sistem pertahanan semesta yang kita anut, ya. Jadi NKRI ini menganut daripada sistem pertahanan semesta atau yang disebut SIS-HANTA. SIS-HANTA ini ada dua yang harus kita bagi di dalam pelaksanaannya, yaitu pertahanan militer atau kekuatan bersenjata dengan militer dan pertahanan kekuatan bersenjata yang non-militer. Baik itu secara fisik maupun itu moral. Ya, di dalam kesadaran bela negara, dalam bidang IPO Lexesbud Hankam, itu harus kita dukung penuh, harus kita laksanakan. Karena biar bagaimanapun, di dalam pelaksanaan ini, kita tidak bisa melupakan itu. Karena IPO Lexesbud Hankam, ketika itu terjadi, ini bisa juga nanti akan menjadi suatu gangguan, suatu ancaman untuk perpecahan di dalam pertahanan negara. Jadi yang disebutkan tadi, kekuatan bersenjata atau non-militer, dia harus mempunyai suatu pikiran dan moral dalam kesadaran negara dalam bidang IPO Lexesbud Hankam. Sebenarnya IPO Lexesbud itu Hankam itu apa sih? Yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Karena IPO Lexesbud Hankam ini, kenapa kita harus benar-benar kita pertahankan, kita waspadai? Karena ideologi pun itu juga bisa berpotensi untuk memecah ataupun menghancurkan negara kita. Baik itu politik, baik itu ekonomi, apalagi ekonomi. Sosial, budaya, apalagi pertahanan dan keamanan. Jadi inilah yang kita waspadai dan kita anut sebagai SIS-HANTA ini harus benar-benar kita buat menjadi suatu prioritas bagaimana untuk menjaga hal tersebut. Dan potensi sumber daya manusia dalam pertahanan ini atau SIS-HANTA ada kita bagi dua juga, yaitu militer. Mungkin ya jumlahnya kurang lebih sudah 410.189 orang, yang non-militernya, yang masyarakat maupun komponen yang termasuk komponen cadangan maupun komponen pendukung tadi, sudah kurang lebih itu 242.589.811 orang. Bahkan mungkin sudah lebih. Jadi sekarang mengapa negara kita harus dibela? Ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan
orang mengatakan, kenapa harus dibela? Kadang-kadang orang mengatakan kayak seperti lucu. Kita harus tahu, memang benar harus dibela. Karena negara kita layak dibela. Karena negara kita ini, ya mula-mula waktu penjajahan dulu sepertinya seperti tidak ada berkembangnya dan tidak ada mempunyai suatu kejelasan. Apalagi kita ini negara kepulauan. Susah untuk dipersatukan pada saat itu. Tapi dengan adanya Pancasila, semua warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa disatukan oleh Pancasila itu. Kita bayangkan saja, pada zaman dahulu, belum punya HP, belum mempunyai alat komunikasi yang canggih. Tapi bisa mereka bersatu dengan buktinya bahwa kemerdekaan bisa direbut dari penjajah. Mungkin kalau kita pikir-pikir dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan sangat jauh-jauh. Mungkin mereka juga naik perahu udah berapa malam. Kita ingat Sumpah Pemuda? Sungguh luar biasa pemuda-pemuda kita mempersatukan kita. Bisa kita sampai sekarang ini menikmati daripada kemerdekaan itu. Nah sekarang kita tahu bahwa Indonesia kaya dengan sumber daya alamnya. Ya, kaya dengan sumber daya alamnya. Dengan kekayaan kita, itu semua bangsa luar ingin menguasai Indonesia ini. Awalnya mereka datang ke sini adalah untuk mencari rempah-rempah. Tapi dengan tujuannya adalah ingin menguasai kita, ingin menduduki, karena mereka tahu bahwa di sini di Indonesia ini adalah sumber daya alamnya sungguh luar biasa. Baik dari tambang minyak, batu bara, dan macam-macamnya, baik itu mungkin tanah, yang jelas tanahnya subur, dari hasil kebunnya. Nah sekarang, bagaimana kita untuk mengelola itu bisa kita menjadi suatu negara yang kuat, untuk memanfaatkan sumber daya yang alam yang ada. Sumber energi ada, pangannya ada, semuanya kita lengkap. Jadi kekayaan alam kita membuat iri bangsa lain terhadap kita. Makanya mereka datang sini untuk mengambil isi daripada alam kita. Karena Indonesia memiliki potensi, kekuatan, dan keunggulan-unggulan yang dimiliki berbagai komponen. Tetapi keunggulan tersebut digunakan untuk apa? Seharusnya digunakan untuk persatuan, bukan untuk satu saling bertentangan atau saling untuk perpecahan. Jadi untuk itu kita harus bijak bersatu. Karena ancaman ke depan semakin nyata dan perlu kita antisipasi sejak dini. Perlu kita antisipasi sejak dini. Sebenarnya saat ini untuk zaman-zaman sekarang ini kita dapat merasakan seperti apa sebenarnya sih ancaman-ancaman yang ada. Kalau mungkin kita mengikuti zaman saat ini, bagaimana hoax yang selalu dicekoi terus kepada bangsa kita. Ya, baik dari kita sendiri.
Setiap berita, setiap juga yang disampaikan orang luar, orang lain, langsung kita telan, kita cerna dulu. Akhirnya apa? Kita pun selalu berpikiran negatif terhadap. Inilah salah satu juga cara untuk menghancurkan negara kita. Kita harus waspada. Kita harus waspada. Karena ancaman itu benar-benar sudah nyata. Ya, dengan majunya alat media sosial yang ada sekarang ini, dimanapun kita berada, kita bisa mendapatkan semuanya. Kita dicekoi apapun, yang berbentuk apapun. Tapi, Bapak Ibu, yang mungkin lebih daripada pemikirannya, SDM-nya yang lebih baik, tolong berikan juga kepada masyarakat kita pandangan-pandangan yang baik, hal apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jangan mudah kita diprovokasi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Ipolexes perusahaan kami itu sangat berpotensi untuk perpecahan dalam bangsa Indonesia ini. Kenapa? Dari ideologi saja mudah kita diombang-ambingkan orang. Mudah diombang-ambingkan. Ya. Dari politik apalagi? Apalagi dari ekonomi dan sosial budaya. Jadi jangan kita terpancing, bijaklah ya, menilai segala sesuatu yang ada. Jadi di dalam hal ini kita juga harus perlu mewujudkan kesamaan persepsi tentang ancaman dan solusi bagi semua komponen masyarakat. Ya, kita harus bisa kita yakinkan dan kita adalah sebagai motornya. Ya, kita sebagai motornya untuk di dalam persatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi daftarkan dirimu sebagai motor di dalam mewujudkan keamanan, keutuhan NKRI ini. Sekarang, apa peran kita di dalam mengisi kemerdekaan? Apa peran kita di dalam mengisi kemerdekaan untuk melanjutkan perjuangan itu? Seperti Soekarno menyampaikan bahwa beri aku 1000, muda akan kucabut semua dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Ini luas pengertiannya. Jadi kita selalu di depan. Jangan kita mau jadi di belakang. Gerakan pemuda, gerakan masa kini. Jadi di dalam bentuk-bentuk komunitas, ya, mari kita tingkatkan kemampuan adaptasi kedewasaan kita. Perjuangan memang lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuangan akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Ini yang dikatakan oleh Bung Karno. Kita melihat pada saat pesta demokrasi, seakan-akan kita saling makan, saling
bunuh, saling hujat, saling apa. Bangsa kita sendiri. Tapi ketika orang tidak sadar itu akan menjadi malapetaka bagi kita. Makanya untuk itu, jangan mudah kita terprovokasi. Karena kita pun sudah dipakai oleh orang-orang luar. Sudah dipakai oleh orang luar untuk mewujudkan tujuan mereka. Saya katakan tadi, negara kita ini negara kaya. Sungguh kaya. Sumber daya alamnya itu sungguh luar biasa. Baik dari energinya, baik itu dari semua yang ada di Indonesia ini. Untuk itu jangan terpengaruh budaya asing ataupun omongan orang asing, termasuk arus globalisasi. Jadilah kita tahu jadi contoh dalam lingkungan kita dulu, nggak usah sampai dengan luas. Di lingkungan kita saja dulu. Kita harus sadar bahwa kita menjadi tempat pertanyaan adik-adik kita nantinya. Pertanyaan daripada penerus-penerus kita nantinya. Memang semuanya ada masanya. Pada masa saat ini masa kini, kita harus berbuat. Dan harus ada hasil. Mari buat suatu perubahan yang baik untuk kesatuan di dalam belahan negara kita. Banggalah menjadi warga negara Indonesia. Karena negara kita ini negara yang santun, negara yang menghargai orang lain, etikanya, budayanya, semua ragamnya pun lengkap. Jadi kita harus bangga dengan kewarganegaraan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Intinya, di dalam pelaksanaan bela negara ini, kita juga harus yakin apa yang harus kita perbuat. Apa yang harus kita lakukan. Dengan tujuan adalah untuk mewujudkan keutuhan, perdamaian, keamanan dalam NKRI ini. Dan juga jangan lupa berdoa. Dan lakukanlah dengan hati, dengan tulus. Ya, bukan hanya dalam arti kata sekedar saja. Bukan hanya untuk dilihat orang. Bukan hanya untuk dinilai oleh orang lain. Tetapi dengan tulus. Dan terus belajar. Supaya kita juga mendapatkan ilmu untuk juga membangun negara kita ini. Setelah kita mendapatkan ilmu itu, apa aksi kita nantinya untuk membangun negara kita ini? Kita juga harus berpikir untuk kemajuan negara kita, kemajuan bangsa kita, kemajuan rakyat kita. Jadi jangan kita juga ketika semuanya sumber daya alam kita sampai kaya kayak gitu, kita tidak bisa olah juga. Itu juga menjadi satu malapetaka bagi kita. Itulah yang membuat kita nanti dijajah orang lain lagi nanti, atau negara lain. Marilah kita bermimpi, tapi mimpinya mimpi yang benar. Ya. Kita harus membuat jaringan yang kuat. Kita tidak ada perbedaan. Kita sudah disatukan oleh Pancasila. Kita sudah memperingati Hari Pancasila. Pada saat itu, apa yang kita lakukan waktu memperingati itu? Apakah cuma hanya peringatan? Ini juga perlu direnungkan kembali. Apakah kita cuma hanya sekedar
memperingati saja. Marilah kita menjadi pejuang-pejuang masa kini. Karena pejuang kita dulu untuk merebut kemerdekaan, masa mereka sudah berlalu. Mereka sudah menyumbangkan kemerdekaan itu sama kita. Kita sebagai pengisi kemerdekaan ini, mari kita lanjutkan lagi niat suci, niat luhur daripada pejuang-pejuang kita untuk mengisi kemerdekaan, untuk juga nanti anak dan cucu kita nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa melakukannya. Pasti bisa. Seperti tagline dari Kota Lubuk Linggau mengatakan, bisa. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu mungkin ditanyakan. Saya kasih waktu untuk bertanya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, nggak usah dipaksakan, tapi kalau seandainya silakan. Ya ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sandi Satrio Pak dari Angkatan 14. Coba agak gedein dulu. Nah, coba agak dibesarin dulu. Halo, bisa mendengar suara saya Pak? Bentar ya. Kurang. Bentar ya. Oke, pelan-pelan ya, lanjut. Ya sebelumnya saya sudah berapa kali Pak ikut dalam materi wawasan kebangsaan seperti ini juga, membahas masalah apa yang terjadi saat ini, dan juga saya pernah ikut bela negara juga di salah satu program pemerintah saat itu. Yang ingin saya tanyakan Pak, Indonesia kan memiliki segala macam sumber kekayaan, termasuk ialah SDA, SDM, sudah tahu kalau negara asing itu ingin mengambilnya dari negara kita. Tetapi kenapa sampai sekarang Indonesia tidak bisa memperbaiki hal itu? Saya yakin pasti di atas sana, pejabat di sana maksudnya kan, tahu akan masalah ini. Tapi sebenarnya tidak ada solusi atau belum ada atau bagaimana Pak? Mungkin Mengapa apa tadi? Tetapi kenapa sampai sekarang Indonesia tidak bisa memperbaiki masalah-masalah yang tersebut tadi, Pak? Kan Memperbaiki? Memperbaiki masalah-masalah yang tersebut, yang kekayaan Indonesia yang diambil dari negara lain, yang tidak bisa, yang tidak ingin membuat Indonesia maju gitu ya, Pak ya. Saya yakin kan pejabat di atas sana mengerti akan masalah ini. Mungkin bisa Bapak jelaskan atau bisa Bapak memberi penjelasan kepada kami kenapa hal itu bisa terjadi. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dengan siapa tadi? Dengan Pak siapa? Sandi Satrio. Andi? Sandi Satrio. Oh, Sandi ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Mas Sandi Satrio. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia sudah melakukan itu semua sebenarnya. Ya. Jadi sudah melakukan itu dalam perbaikan-perbaikan itu. Kalau kita lihat sekarang ini di zamannya pemerintah Bapak Jokowi ini, sudah banyak perubahan yang beliau buat. Memang tidak semuanya memang kita ketahui apa yang sudah dilakukan, dan seperti Freeport itu juga ya beliau sudah Indonesia sudah langsung menanganinya, sumber daya alam yang di sana semua. Nah, sekarang ini bagaimana kita juga ya di dalam hal memperbaiki ini juga
kita yakinkan saja kita percayakan saja sama pemerintah sekarang ini, karena mereka juga sudah berupaya, sudah berusaha untuk bagaimana untuk memperbaiki supaya itu juga tidak akan bisa dikuasai oleh mungkin orang luar. Nah, saat ini juga semua yang di tempat kita sudah dilakukan itu semua. Dan saya rasa sampai sekarang tidak ada lagi yang dikuasai oleh negara lain. Ya, memang ada hal mungkin yang perlu koordinasi, yang perlu mungkin dibuat menjadi suatu MOU-nya, karena kita juga masih membutuhkan sumber daya manusia. Ya, makanya sebenarnya ketika kita sudah menuntut ilmu, mari kita pertahankan ilmu kita ini, mari kita kembangkan ilmu kita ini untuk mengembangkan sumber daya alam kita yang ada. Mari kita sumbangkan, karena biar bagaimanapun kita juga harus juga memang kita akui ada juga sebagai kelemahan-kelemahan kita, khususnya di dalam sumber daya manusia kita, pengetahuan kita, di dalam hal pengelolaan itu. Mungkin seperti orang luar atau orang negara lain, mereka sudah senior lah, saya katakan, sudah terbiasa mereka mengelola hal-hal seperti itu. Tetapi ini sekali lagi, kita sebagai anak bangsa harus mempunyai komit sumber daya alam yang ada di Indonesia ini harus bisa kami olah. Dan tidak boleh pindah tangan kepada orang lain. Maksudnya apa? Kita juga harus siap untuk menambah sumber daya manusia kita, SDM kita. Jadi mungkin itu menurut saya, tapi kalau menurut saya saat ini sudah diperbaiki. Ya, jadi mari kita sabar menunggu atau melihat daripada pemerintah kita ini yang saat ini juga masih terus berjuang untuk memperbaiki daripada sumber daya alam kita. Mungkin itu. Ada yang kira-kira yang mau ditanyakan lagi? Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, bagus. Ya. Bagus. Terima kasih, Pak. Yang ingin saya tanyakan ini berkaitan sama tahu bahwa para pengguna, ya halo. Halo. Tahu para pengguna sosmed, halo. Ya. Ya. Ya, baik Ya, Pak. lanjut. Ya, para pengguna sosmed masih putus-putus enggak ini dia. Gangguan enggak putus-putus. Ya, ini gangguan sinyal saya mungkin ini, Pak. Iya. Pengguna sosmed tadi cuma hanya pengguna sosmed ya. aja gimana? Halo. Bagaimana untuk menumbuhkan budaya sharing, budaya saring sebelum sharing. Menurut Bapak apa yang harus kita lakukan? Karena biasanya para pengguna sosmed itu tidak menyaring berita terlebih dahulu. Misal baru baca judulnya saja, belum diteliti ini beritanya benar atau tidak, langsung di-share gitu. Jadi sekarang budayanya sharing dulu sebelum mereka saring. Menurut Bapak bagaimana agar penduduk negara kita terbiasa dengan budaya saring sebelum sharing? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nggak jelas ya. Oke, mungkin saya tidak terlalu jelas tadi dengarnya. Mungkin yang saya sedikit tangkap dalam penggunaan sosmed, bagaimana kita apanya tadi itu ya untuk supaya kita lebih hati-hati ataupun bersosial media itu tidak
budaya saring sebelum sharing. Oke, saya ketik di chat, Pak. Apakah bisa? Halo? Chat. Hah? Bapak tuh yang keluar? Mana ini? Tunggu sebentar ya, Mbak. Halo. Ya, silakan, Pak. Oke, mungkin saya jawab. Tadi saya nggak terlalu jelas tadi mendengarkan secara ini, tapi mungkin yang saya dengar ataupun yang saya tangkap tadi, bagaimana kita sebagai pengguna sosmed bijak untuk menggunakan sosmed ini, tidak mudah ataupun tidak gampang men-share apa yang kita dapatkan, begitu tadi ya? Oke, jadi Ya, betul. Jadi kalau saran saya yang pertama, kita juga harus tahu juga sumber dari mana sebenarnya berita itu. Jadi sosial media ini, kita juga harus bijak. Ya, maksudnya dalam bijaknya sekarang gini, ketika ada suatu berita, ada SMS, ada suatu berita saya katakan di sosial media, memang benar kita harus baca dulu yang sebenarnya, terus sumbernya dari siapa, dari mana. Yang kadang-kadang banyak kawan-kawan kita, banyak warga negara kita, baru dibaca langsung kirim ke orang lain. Ini yang salah sebenarnya. Kita harus pahami dulu seperti apa, benar atau tidaknya itu. Kalau memang itu kira-kira tidak sesuai, nggak perlu kita share-share yang lain. Bahkan kadang-kadang kawan kita yang men-share ke kita, mengirim, kita tanya, "Dan sumbernya dari mana?" "Aku dapat dari tetangga, aku dapat dari kawan." Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau saran saya sebenarnya simpel saja, kita tidak perlu merespon. Ya, tidak perlu merespon. Karena juga kita tidak tahu sumbernya dari siapa atau dari mana. Jadi mungkin itu simpel saja bagi saya, karena memang kita juga, kalau kita sudah menanggapi itu, kita pun sudah masuk di dalam konspirasi mereka, sudah masuk dalam lingkaran mereka yang menginginkan kita ini saling cakar, saling hujat. Jadi kita memang di situ yang pertama kita bijak. Jadi perlu juga kita harus lebih bijak untuk menyikapi berita-berita yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, makasih. Mungkin satu lagi ada satu lagi? Ya, lanjut. Ya, lanjut. Angga. Halo? Ya, lanjut. Halo? Ya, halo, saya terima. Saya dengar. Jelas, Pak ya? Halo, Pak? Putus lagi. Iya. Halo? Halo, Pak? Ya. Jelas, Pak, suaranya, Pak? Ya, saat ini jelas. Baiklah, saya ingin memperkenalkan, saya Horiko dari Angkatan 17. Hariko. Ya. Dari Angkatan 17, saya ingin mempertanyakan, di sini untuk mempertahankan keamanan negara kita, TNI termasuknya, Pak ya. Halo? Ya, lanjut. Mungkin alutsista kita mungkin sudah banyak, sudah canggih-canggih mungkin, Pak ya. Untuk strategi apa, Pak, untuk di masa
sekarang yang semakin canggih dunia, apabila serangan tersebut tidak melalui serangan senjata lagi, Pak, tetapi tentunya kayak serangan pemerintahan kita, sistem keamanan pemerintahan kita ini dihack ataupun dibajak oleh negara lain. Itu bagaimana menyikapinya, Pak? Halo? Halo? Halo, Pak? Kurang ini. Halo, halo? Halo, Pak? Nah, halo? Halo? Ya. Bagaimana Ya, ya, ya. menyikapi? Bagaimana menyikapi apabila sistem pemerintahan kita itu diserang oleh negara lain dengan sistem yang lain, Pak. Tapi sistemnya itu kayak dihack ataupun dibajak sistem keamanan pemerintahan kita. Tidak menggunakan alat senjata lagi. Itu bagaimana strateginya, Pak? Ya. Oke. Ya, Pak. Oke, Ya, terima kasih Pak. pertanyaannya. Iya, Pak. Yang pertama, saya mungkin saya menyampaikan setiap strategi pertahanan sebenarnya itu tidak bisa dieksplor. Iya, Pak. Ya. Tidak bisa kita eksplor. Tidak kita bisa ekspos kepada siapapun apalagi secara umum. Itu adalah salah satu adalah rahasia. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa itu. Namanya sistem pertahanan kita jelas, Sishanta itu sudah jelas, tetapi untuk di dalam langkah-langkahnya, strategi kita, itu tidak bisa menyampaikan hal seperti itu. Nah, jadi untuk itu berkaitan dengan itu, kita juga sudah ada daya tangkal atau sudah ada upaya kita untuk menuju ke sana. Sebelum kepada mungkin yang mau dihack dan segala macam, apakah itu rahasia negara, ya, rahasia kita di dalam hal pertahanan. Contoh seperti ini. Jadi ketika kita melaksanakan suatu kegiatan saja, ya mungkin latihan bersama saya rasa nggak jadi masalah. Tetapi kalau namanya kita sudah mempunyai suatu strategi, itu tidak boleh kita ekspos itu. Jadi contoh juga kita bagaimana sudah antisipasi namanya perang modern. Saat ini perang modern, ya perang modern itu memang tidak menggunakan senjata lagi. Karena di situ juga tahapan perang modern ini sudah ada tahapan yang pertama adalah mereka cuci otak.